Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nida dari Divisi Purchasing. Di Divisi Purchasing saya menjabat sebagai estimator dan juga staf infrastruktur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik kerusakan bangunan akibat gempa. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara yang disebut dengan Ring of Fire. Apa sih Ring of Fire itu? Jadi di Indonesia itu banyak banget kayak gunung-gunung yang masih aktif bekerja. Jadi kesempatan gunung itu meletus itu tinggi. Jadi ya seperti yang kalian tahu, apabila ada letusan gunung tuh pasti akan ada gempa. Dan juga Indonesia sebagai tempat dimana antar lempeng benua itu bertemu dan itu rawan sekali gempa. Nah, apa sih yang berdampak terhadap gempa? Nggak cuma dari sisi sosial saja, tapi dari sisi hampir semua aspek infrastruktur, perumahan, sarana dan prasarana. Tapi saat ini saya akan membahas tentang bangunan. Sebenarnya ada berapa klasifikasi sih kerusakan yang diakibatkan oleh gempa? Identifikasi kerusakan akibat beban gempa dibagi menjadi 3 kategori. Hal ini, 3 ini harus dilakukan di setiap jenis komponen struktur dan non-struktural bangunan. Struktur itu kayak kolom, balok, plat lantai, dan juga fondasi juga atap. Sedangkan kalau non-struktural itu seperti pekerjaan yang arsitektur kayak fasad atau kayak plaster aci dan lain-lain. Identifikasi kerusakan yang kita sebutkan tadi di awal itu ada 3. Itu apa aja sih? Yang pertama kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Gimana sih cara membedain sebenarnya itu kerusakan yang dialami oleh bangunan itu sebenarnya kerusakan berat, ringan, atau sedang? Jadi untuk kriterianya itu yang pertama kita bahas tentang kerusakan yang berat. Kerusakan yang berat itu bangunan itu udah roboh atau sebagian besar komponen strukturnya udah rusak. Jadi bangunannya roboh total atau struktur utama kayak kolom, balok, dan fondasi itu udah rusak dan juga misalkan terlihat miring atau sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah, retak, atau secara fisik kondisi kerusakan itu udah lebih dari 70%. Jadi bangunan tersebut itu benar-benar membahayakan dan nggak dapat digunakan sama sekali. Jadi bangunan itu harus diperbaiki. Kadang ada beberapa bangunan yang emang nggak bisa diperbaiki gitu. Jadi itu masuk ke kategori bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kemudian untuk yang kategori kedua yaitu kerusakan sedang. Kerusakan sedang itu bangunannya itu sebenarnya masih berdiri, tapi sebagian kecil komponen strukturnya itu rusak dan komponen penunjang lainnya itu juga rusak. Tapi sebenarnya bangunannya itu masih berdiri atau sebagian kecil komponen struktur utamanya rusak dan juga komponen penunjang lainnya itu rusak. Tapi secara fisik itu kondisi kerusakannya hanya 30 sampai dengan 70%. Tapi di sini nih walaupun 30 sampai 70% kerusakannya masih bisa difungsikan atau digunakan, kecuali ada beberapa akses yang pasti tertutup atau area-area yang dibatasi karena itu area berbahaya. Bangunan seperti ini masih bisa diperbaiki, sangat masih bisa diperbaiki, jadi masih aman untuk di rebuild. Dan yang ketiga itu ada kategori kerusakan yang ringan. Jadi bangunan itu masih berdiri, komponen strukturnya juga masih berdiri, masih bagus, tapi sedikit retak, nggak ada kerusakan sama sekali, cuma retak sedikit. Jadi komponen strukturnya itu sangat rusak ringan. Jadi itu biasanya cuma plesteran yang retak-retak, ada rambut-rambutnya gitu. Dan secara fisik itu kerusakannya itu kurang dari 30% aja. Jadi bangunan itu masih bisa digunakan dan difungsikan secara keseluruhan. Gimana sih caranya agar kita terhindar dari kerusakan yang masuk dalam kategori sedang ataupun berat? Intinya dalam dunia konstruksi itu hal yang paling penting itu adalah strukturnya.
Jadi kita itu dari fondasi kita harus benar fondasinya, lalu fondasi nanti di atasnya ada sloof, setelah sloof ada kolom. Nah setelah ada kolom ada balok. Balok itu fungsinya untuk pengaku antar kolom, dan kolom itu berfungsi untuk menegakkan bangunan. Jadi kolom itu sangat berguna untuk meneruskan beban ke dalam fondasi dan fondasi terus ke tanah. Jadi intinya tuh sebenarnya strukturnya itu harus baik. Selain strukturnya yang harus lengkap, ya ada kolom, balok, dan sloof, itu kita harus membuat elemen-elemen rangka yang membentuk kesatuan yang kompak. Jadi itu nggak bisa langsung kolomnya digedein nih biar lebih aman, atau baloknya digedein nih, ininya digedein, atau tapi nggak ada perhitungannya sama sekali. Nah kita tuh harus bikin semuanya itu kompak, semuanya itu saling mendukung antara satu sama lain, dan disambung antara elemen rangka itu bener-bener nyambung gitu. Jadi mereka itu jadi satu kesatuan. Terus luasan dinding yang berada dalam cakupan sistem pengikat di sekeliling dinding idealnya ada 9 meter persegi hingga paling maksimum itu 12 meter persegi. Jadi jarak antar kolom yang ada dindingnya itu kalau bisa panjangnya itu 3 meter dan tingginya 3 meter. Jadi 3 kali 3 9 meter persegi. Jadi itu dindingnya kalau bisa itu 9 meter persegi. Terus misalkan kita punya dinding yang lebih dari 3 meter persegi, itu terus gimana cara ngakalinnya biar kita tuh punya dinding yang panjang tapi tetap kokoh? Kita ngakalin dengan penambahan kolom-kolom praktis atau kolom-kolom pengikat di sudut-sudut pertemuan dinding yang berbeda. Jadi misalkan kamu punya kayak dinding nih, mau ada ruangan selebar 5 meter. Nah kalau bisa di tengahnya itu ada kolom praktis yang enggak dindingnya itu, jadi si batanya itu dia punya pengaku, dia punya something that make them strong gitu. Semoga rumah kita semua itu strukturnya oke ya, biar nanti misalkan ada something happen yang di luar perkiraan kita itu masih berdiri kokoh, dan semoga aja misalkan si Yaya rusak, rumah kita tuh masih di kategori klasifikasi yang kerusakan ringan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Apabila ada pertanyaan bisa catch me up di ruangan purchasing.